Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Yang dari kampus bukan? Izin Pak. Bukan. Penukaran online Pak. Oh, bukan online. Ya, terima kasih. Ya. Ya, Bu. Pak. Ya. Ini karyawan. Siap, terima kasih. Ya, nuhun. Ya. Ya, siap, Pak. Ya, Pak. Oke. Ya. Ya. THR-nya udah turun. Ya. Hari jam kasnya buka sampai jam berapa sekarang? Sampai jam 4 Pak. Jam 4 sore. Oke, Pak. Coba. Ini kerjanya apa di sini? Jadi ada yang komersial, bisnis Pak. Bisnis. Siap. Siap. Mana? Atas sana. Warga perwakilannya mana? Ini. Ayo, saya mana? Saya perwakilan. Siapa? Ya. Allah Akbar. Bapak, siapa namanya kalau ini kenal waktu itu ya? Pak Arwan. Nah, Pak siapa? Arwan. Pak Arwan tinggal di Gabus. Sri Mukti Pak. Ini Pak Arwan. Kemarin yang emak-emak kemarin siapa? Yang ibu-ibu kemarin nyegat saya? Yang di seberang itu. Dari seberang. Satria Mekar. Itu masuk ke sini enggak? Beda Desa, iya. Hah? Jamur Pak itu. Satria Mekar. Ini berapa desa yang Ada dapat? empat, Pak. 4 desa. Tapi semuanya dapat. Semua dapat. Oh, artinya yang beda desa pun dapat. Iya, beda desa. Kan kemarin yang ibu-ibu tuh di jalan megat saya, Pak ini saya bilang besok itu Saya nggak apa-apa itu ibu. ya artinya masuk nggak data ini seluruh kepala desanya sudah dihubungi Sudah. berapa jumlah semuanya yang rumahnya warungnya digeser 35. Terakhir itu Pak Kades jadi berapa? kalau sudah 38 Soalnya ada perbaikan semalam Pak. Ah. Yang belum Bapak untuk kemarin kunjungan terakhir itu tambahkan lagi yang yang ibu-ibu dibongkar. beda di jalan Ya, tuh betul, ya. sama yang 15 orang Ya, yang ngasih 15 orang. rekeningnya satu Ya, sudah masuk. itu masuk Masuk. ya kan jadi total semuanya berapa yang di Kali Bekasi itu Kali Bekasi namanya itu ya, Ya, Kali Gabus Gabus, Pak, Pak. Kali Gabus Pak. Hah? Kali sepak. Kali sepak, Iya. sepak Matajong. Berapa semuanya? Itu 38. 38. Ya memang Indonesia itu negara paling aneh. Satu, sungai itu milik negara, diisi oleh bangunan tanpa izin, mendiami bertahun-tahun tanpa sewa. Kemudian mereka kebanjiran. Habis kebanjiran, mereka harus direlokasi. Sungainya harus diperlebar, harus dikeruk. Pemerintah tuh double. Ya harus ngerelokasi sungainya, keruk sungainya, memperlebar sungainya, harus ngebebasin rumahnya. Itulah Indonesia. Padahal dari sisi ilmu pidana, kalau masuk tempat orang tanpa izin pidana bukan? Iya. Bangun di tempat orang, penyerobotan bukan? Penyerobotan. Sebenarnya musaklek-saklek lah Bapak ini. Bapak punya rumah. Ada orang, bukan, Bapak punya tanah. Ada orang yang bangun di tanah Bapak, lapor polisi nggak? Masuknya apa? Penyerobotan kan? Adanya ada sungai milik negara bukan? Terus dibangun sungai yang untuk sungai, untuk aliran air, dibangunin rumah, dibangunin warung, dibangunin kios. Pidana bukan? Pidana, harus kan dikasih duit.
Ini negara tuh lemah, Pak. Ya udah, nah, terus kemudian yang banjir Bapak. Sebenarnya Pak, tapi saya bukan itu yang saya lihat. Yang saya lihat itu adalah ini masyarakat ekonomi kelas bawah. Mereka tinggal di situ karena butuh tempat usaha. Mereka butuh tempat tinggal. Maka negara itu wajib menyiapkan tempat tinggal bagi mereka. Betul. Tetapi juga kalau bicara belajar wilayah, nggak selektif juga Bekasi ini. Orang dari mana-mana, dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur sampai Sumatera masuk ke Bekasi semuanya. Akhirnya numpuk, Pak. Numpuk, sampahnya nggak keurus, sungainya mengecil, sawahnya diuruk, orangnya jadi tumpuk-tumpukan begini. Tempat buang sampahnya nggak ada. Kredit, Pak. Akibat dari kredit, maka sering stres. Karena sering stres, sering ribut. Itu kan, makanya harus dibuat jalan yang lebar rapi. Nah itu orang membuat tenang. Kenapa di jalan tenang, nggak ada macet, dibukain pintu, harum, pohon-pohon berdiri berjejer, burungnya berkicau, airnya jernih, ya kan? Orangnya saling menyapa. Assalamualaikum, apa kabar? Nah itu surga kan? Surga. Itu surga di dunia. Bapak tinggal di mana? Nah, di belakang gedung itu yang bioskop. Bioskop. Ada bioskop emang di situ. Bangkrut itu yang bangunan itu. Yang bangunan mana? Pasar. Terus di belakang. Di belakang pasar itu bioskop. Iya, Nah, bioskop. Bapak ini hubungannya dengan Kali Sepak apa? Saya punya warung di situ. Di Kali Sepak. Iya, itu depan bioskop. Diriinnya tahun berapa? Tahun 2000-an. Tahun 2000. Izin nggak dulu? Enggak. Langsung bikin aja sih. Iya, bikin. Salah nggak? Salah. Jangan nagih sama saya, kalau saya bongkar aja. Jualan apa di situ? Nasi uduk. Sehari dapat berapa? Ya, sekitaran 500 sampai 600 500 sampai 600 sehari. sehari. Sekarang jualan di mana? Enggak jualan. Karena puasa. Ya itu warungnya nggak ada. Nggak ada, karena di Tadi, sungai. Iya. Apa yang akan dilakukan ke depan setelah warung di sungainya dibongkar? Karena memang sungainya harus bersih. Jualannya mau di mana? Mau pengen cari lahan, mau pindah kemana belum tahu. Belum tahu. Iya. Cari tempat Cari tempat pengen. yang tepat. Depan rumah Bapak nggak bisa jualan. Nggak bisa, jalan aja susah. Oh, Sial. gang sempit. Bapak asli situ? Asli sih di belakang di dalam. Asli orang desa apa? Desa Sri Mukti. Desa Sri Mukti. Kenapa sampai nggak punya ruang lagi? Dulu di situ rumahnya udah penuh. Penuh emang pas-pasan. Enggak, dari dulu mah kosong. Kosong. Banyak para pendatang. Enggak, kalau itu mah keluarga semua. Semua. Kenapa jadi menyempit? Ya emang punyanya segitulah. Segitu. Sawah dulu punya? Enggak. Nggak punya. Paling tuli. Kuli opo? Otong bapak dulu mah gebot. Oh, kuli gebot. Iya. Sekarang sawahnya udah nggak ada. Enggak ada. Jadi kuli gebotnya sudah nggak ada. Enggak. Karena kuli gebot nggak ada, kerja di pabrik kagak. Enggak. Akhirnya harus jualan. Jualan. Setiap orang hari ini berpikirnya jualan karena nggak ada ruang untuk usaha. Problem. Makanya pasti kumuh. Jadi kalau daerah yang sawahnya sudah habis, ruang untuk usahanya udah nggak ada. Akhirnya semua orang pengen jualan. Jualannya itu pinjem duit, duitnya Bang Emok. Ya kan? Bank keliling. Nah, kalau pinjam duit Bang Emok tuh gimana sih, Pak? Bapak pernah nggak? Orang perempuan di rumah. Oh, istri. Udah banyak Ngomong aja, sok cerita. Iya, Jadi gini, istrinya pinjem. Iya. Pinjem bank apa? Bank keliling, Bank Emok apa Bank Pancasila? Iya, Bang Emok. Ya, Emok dah, Bang. Iya. Emok namanya apa? Namanya Bank Emoknya? Ya itu Bang Mekar. Bank Mekar. Oke, banknya yang Mekar. Oke, cara pinjamnya gimana? Cara pinjamnya ya Bunganya berapa persen gitu. Ada datang nih orang nawarin. Iya. Pegawai bank kelilingnya. Datang, iya. Terus Bapak pinjam. Istri lah. Istri, iya. Pinjam misalnya berapa paling besar? 7 juta. Bapak istrinya pinjam 7 juta. Nah, nggak ada jaminan. Enggak ada. Pokoknya kasih. KTP doang. KTP. Tanda tangan gue kasih. Iya. Tanda tangan. Terus begitu dikasih 7 juta, dipotong nggak? Dipotong ada. Langsung. Untuk administrasi. Iya. Berapa? Itu
500-an apa buat rombongan dia ada satu grup itu. Satu grup dia kan ada yang 2-3 orang. Oh, grup dia yang iya. meminjemin. 500. Iya. Jadi dari 7 juta itu ngasih buat para pegawainya lah ya. Ya, bank kelilingnya 500.000. Jadi keterimanya 6,5 juta. Iya. Dari 6,5 juta harus setornya kapan? Per minggu. Per minggu. Iya. Seminggu berapa setornya? Kurang lebih 150-an. 150. Berarti kalau sebulan teh berarti 600. Kali berapa tahun? Gini, kalau Bapak pinjam 7 juta dipotong 500, kemudian nanti setornya harus berapa sampai lunas? Kalau lebih dari 7 juta, wah. Berapa? Presentasinya. Berapa? Pokoknya lebih dari segitu Dia berapa? kurang lebih 20%. 20%. Iya. Bunganya itu. Iya, kalau jadi gitu. kalau 7 juta itu store-nya bisa 8,4 juta. Bisa. Bisa segitu? Bisa segitu. Dalam waktu berapa bulan? 6 bulan. Berarti hampir semua rata yang ekonominya sekelas Bapak di wilayah Gabus dan bukannya di sini di seluruh Jawa Barat tuh ini, itu rata-rata pinjam Bank Emok. Emang itu yang rada gampang itu. Bang itu doang emang ditawar-tawarin di rumah, apalagi orang yang sedang Udah pusing. Iya, Lagi udah. pusing ada datang. Hampir semua Hampir yang semua. dagang-dagang di Kali Sepak itu hampir rata-rata pelanggan Bank Emok. Dagang iya di kampungnya hampir semua. Semua. begitu. Itu bisa hidup nggak dengan pinjaman segitu? Justru itu yang pada gantung diri. Hah? Iya, ada yang Gantung kabur, diri. ada yang bercerai. Ada yang gantiin diri. Ya kalau cerai biasa. Jual Jangan kan rumah. yang nggak punya duit saja yang punya duit Ada cerai. yang punya suaminya disangka mati supaya nggak bayar. Oh jadi gimana? Yang Bank Emok itu ada yang bunuh diri. Ada. Iya, anunya konsumennya. Siapa yang bunuh diri? Pernah nggak tahu namanya? Si Ayu kan. Lurah siapa? Ayu maksudnya itu si Iya, Dani adiknya si Ya, Adini. Hah? Istrinya di Sidani. Mata si Mukti ada. Iya, ya. Siapa? Si Damayanti. Damayanti. Pak, Mas Yang Kor- bunuh dirinya siapa? Istrinya. Istrinya. Bunuh Korban, diri? ya, korban Bang Emok itu Pak bukan cuma 1-2 orang. Jangankan Sri Mukti yang tadi Bapak bilang, Jawa Barat itu udah merajalela udah. Di daerah Bapak, nggak usah jauh-jauh. Di desa Bapak. Udah beberapa orang yang jual rumah Pak, udah gitu aja udah. Karena Jual Bang rumah? Emok jual rumah. Kenapa jual rumah? Ya karena ini berutang itu tagihan setiap minggu harus. Karena apa? Karena gini Pak, satu orang pinjamannya bukan satu bank, masih 4-5. Jadi pinjam sini, bayarnya pakai. Lah udah digolang-golang. Ada bank lagi gitu Ada Pak. gini, dia pinjam ke Bank Sri Mukti, dibayar oleh Sri Dadi. Betul. Bank Sri Dadi dibayar oleh. Pokoknya rombongan dia itu ada beberapa kelompok, Bank Mekar, Bank BNP, Ya Bank. gini, pinjam dari Bank Mekar, nanti dibayar oleh Bank BNP. Mending kalau bayar dari Bank begitu, BNP Pak. dibayar lagi dari bank ini. Ini bayar lagi dari bank ini. Jadi ditutup-tutup pakai pinjam bank lain. Satu orang ada yang 9 Pak. 9 pinjaman bank. Ya. Pakai nama misalnya saya pinjam nih, saya nak pinjam KTP dia, pinjam KTP dia, pinjam KTP dia. Pinjam KTP itu yang punya KTP kasih 200. Udah dikasih 200. Ini harus distorin. Harus setorin. Kadang-kadang yang punya KTP ini yang ditagih. Yang jual rumah, yang buruan banyak Pak, jangan cerita Bang Emok dah. Linu, Yang jual rumah banyak jual rumah di bukan. desa Bapak Iya, bukan seorang 2 orang. untuk lunasin Bang Emok. Iya, Karena pusing ditagih tiap hari. iya lagi setiap hari dan bukan satu orang banknya, bukan satu bank tapi beberapa bank. Beberapa bank. Iya. Itu kalau nagih galak. Kalau lagi galak urusan sama saya di Bimakfor. Sekarang saya itu kalau dia nagih saya kejar-kejar. Jadi saya gini Pak, saya pernah musyawarah dengan pihak-pihak bank terkait ya. Jadi ada beberapa bank saya panggil di pada saat itu di desa dia nggak mau di pondok pesantren, oke. Karena masyarakat saya terlalu apa namanya ya, hutang terlalu banyak, satu orang bukan satu bank, bisa 4-5 bank dan dia bilang,
Jadi saya rundingkan, saya panggil dari pihak bank, ada pengacaranya juga. Saya mau bayar, tapi dengan catatan cuma bayar pokok, tidak bunga. Mereka nggak mau. Ya rugi mereka. Iya, jadi akhirnya saya putuskan untuk tidak saya bayar. Semua udah Sriwijaya udah nggak dibayar, jangan dibayar. Jadi orang apa namanya Sriwijaya? Ya, Desa apa tuh namanya apa? Sriwijaya. Orang Sriwijaya tuh semua nggak bayar Bang Semua Emok. nggak bayar kecuali sekarang sembunyi-sembunyi minjemin nih, sembunyi-sembunyi dari Jadi udah saya. rugi dong Bang Emoknya. Terserah, waktu itu tuntut ya. Karena saya ke di saya, Bima Afrol, Babinsa, terus kemudian dari LSM juga, Gempal, terus dari beberapa pihak, saya udah nyatu untuk tidak membayar. Oh, pokoknya pinjam tapi tidak bayar. Yang sudah minjem, tapi sekarang enggak. Sekarang nggak ada lagi Bang Emoknya. Ya, kecuali yang ngumpet-ngumpet. Masih ada yang Ngumpet-ngumpet. Ya, Tapi ngumpet-ngumpet. warganya juga masih pinjam. Masih. Nah pertanyaannya adalah begini, kan ini Bang Emok tuh bank yang paling gampang Ya. dipinjemin. Ya. Kalau dipinjemin pakai dana desa misalnya, bantuan ekonomi kerakyatan, BUMDes pada bayar nggak warga? Waduh, Pak, ampun sebentar. Nih, Bapak cerita nih. Sebelum tahun 2000, ini saya orangnya ketua KUT Desa Sriwijaya. Koperasi usaha tani. Ya. Satu orang minjem paling tinggi 800.000. Satu orang ada yang 800, ada yang 400, ada yang 200. Karena apa? Karena kita melihat dari sisi lahannya. Itu pada saat ditagih, satu pun gak ada yang bayar, Pak. Apa alasannya? Tagih dulu editansil loh. Wah Allah. Orang lain korupsi tinggi, Ya. 1 triliun misalnya kan. Saya sudah nagih editansil. Masa editansil kan 1 triliun korupsinya. Nggak tahu udah saya Ya berapa. kalau 1 triliun Pak, ya kan udah bank itu lah apa namanya, Bapindo. Ya kan 1 triliun kabur ke Australia. Nah kemudian orang lain 1 triliun, saya masa pinjam 10 juta harus bayar? Nggak Kan iya, itu punya ya. waduh, mana editasi bukan orang Indonesia. Tapi itu sudah sebelum tahun 2000 itu Pak. Saya Iya, ketua tahu. KUT Desa Sriwijaya. Itu Akhirnya tahu. saya nyerah. Pihak KUD, saya bilang gini Pak, dirundingkan, kita panggil, kita undang di tempat di tokoh masyarakat. Lah ngomong di situ apa adanya. Kalau saya pembukaan, saudara pembukaan tagihan, tapi jawaban dari masyarakat jauh untuk membayar, kata untuk membayar tidak. Ya. Gitu. Akhirnya dibebaskan. Nih, KUD. di antara program pemerintah yang saya pernah jadi anggota DPRD Kabupaten dulu Iya. ya. Pemda Provinsi Jawa Barat dulu punya program Dana Daka Balarea. Nah, belum dengar. Raksa Desa lewat BJB, Bang Jabar waktu itu, ya kan? Itu kagak bayar, masyarakatnya macet tuh duitnya. Habis itu pemerintahan Pak SBY punya program PNPM Mandiri. Ya. Ada 2, program infrastruktur dan program pinjaman. Saya waktu itu jadi bupati, pinjamannya nggak usah ada. Ya. Yang ada infrastruktur, karena kagak pada bayar. Betul. Nah, itu Bapak merasakan sendiri. Tahu Nah, saya. di PNPM itu infrastruktur jalan, Pak. Bapak pernah ngalamin PNPM? Pernah. Infrastruktur mah bagus jalan. Jalan, alhamdulillah. Yang tidak jalan itu duit pinjaman. Betul. Kagak dibayar. Iya, makanya saya menyerah kalau udah bahasa pinjaman dari dana desa apa segala macam, sama angkat tangan, Pak. Karena saya pernah melakukan Rakyat itu jangan dikasih pinjaman duit. Jangan. Jangan dikasih bantuan duit. Dikasih dibeliin sawah dan suruh kerja tuh. Wah, benar. Kalau bisa mau begini saya, Pak. Ah. Saya udah sering kali ngusulin ke pihak DPRD. Saya berharap di Sriwijaya itu ada lahan yang bisa dibangun oleh perusahaan. Artinya, kita tahu semua ya, sekarang ini sawah itu bukan tumbuhnya padi, Pak. Tumbuhnya batu sekarang. Ya karena jadi perumahan. Nah, apa salahnya kalau di setiap kecamatan minimal 10 hektar untuk industri? Saya rasa itu perekonomian di kecamatan saya rasa udah menunjang itu. Kalau itu terjadi, saya sering kali jangan perumahan lagi. Kenapa sih nggak ada investor asing yang masuk kemari? Kan gitu. Yang dibangunnya, saya ketika jadi bupati tidak memberikan izin perumahan selama hampir 10 tahun. Ya kalau itu kan di Bapak, kalau di sini Ya kan dulu beda. pernah Ya kan gitu. izin pabrik saya bolehin. Nah sekarang tuh di Bekasi lebih banyak izin perumahannya daripada izin Saya pabrik. udah ngomong, Pak, udah ngomong yang namanya kampung identik dengan sawah. Sekarang sawah udah nggak ada, Pak. Makanya orang kerja yang dari kemarin tani sekarang udah bingung. Orang gabus, rata-rata itu buruh tani, Pak, bukan punya sawah, buruh tani. Tapi lumayan. Ya tapi kalau walaupun dia buruh tani, Ada lumayan, ada kehidupan. lumayan, ada kehidupan. di situ. Ada babut, Nah, iya. ada nandur, Iya. ada ngarambet, ada derep, Nah, iya. Ya kan? Di situ ada kehidupan, ada ada kegiatan. kehidupan. Bisa nyari gabus, bisa nyari tutut, Kalau sekarang kan udah nggak bisa ada. nyari belut, bisa nyari genyer. Iya, itu. Sekarang akhirnya semuanya jualan.
semua orang dagang. Kalau semua orang dagang, pembelinya mana? Ya makanya semua orang dagang. Tempat tidak punya, berjejerlah di pinggir jalan. Iya. Duitnya dapat pinjem bank emok. Nah itu modalnya. Jadi modal itu dari pinjam bank emok bukan untung Pak, malah buntung. Ya gimana? Dagang nasi uduk. Itu nasi uduk tuh dagang gini, duitnya habis. Nanti besok pinjem bank lagi, dagang lagi. Nggak untung Iya. lagi. Buntung kan? Makanya dunia pertanian nggak boleh hilang. Harusnya itu adalah pertanian tetap ada, anaknya kerja di pabrik, balik ke rumah. Nah, maksud saya gitu, di Tambun Utara dibikin area 10. Kenapa sampai dihabisin sawahnya? Lah kali Harus itu ada perubahan Pak, tata ruangnya Pak. Kita pikirin kan anak-anak yang artinya yang baru lulus sekolah SMA ini, Manggur. karena dia ini lulus sekolah, ini dia nggak punya pekerjaan Pak, penghasilan nggak ada. Akhirnya apa? Sekarang banyak yang namanya kejadian kriminal. Kriminal itu semua itu anak-anak di bawah usia Pak. Ya, begal, rampok itu semua itu orang-orang yang di bawah usia, artinya orang-orang di bawah umur. anak SMP. Anak SMP udah begal. Lah iya Pak. Dulu begal itu orang yang serem, tatoan, Ah. gede tinggi, itu dulu begal. Tapi sekarang begal itu adalah anak-anak yang sekolah. SMP, Iya. SMA, SMA, geng motor, motor. bacok orang, Nah, itu, Pak. tusuk orang, Nah, iya. karena di lingkungannya sudah kumuh, Kumuh. kemudian stres, duit kagak ada. Nah, iya. Gimana Pak? Ada lahan tuh Pak, waktu zamannya Pak Sadudin Bupati ya, ada lahan tuh Pak di desa Sri Mahi ya, yang bekas Islamic Center ya. Rencananya tadi mau Islamic Center ya, itu tidak jadi Pak. Nah sekarang itu terbengkalai Pak, tanahnya luas, bangunannya sedikit-sedikit kayak udah habis tuh Pak. Nah memang saya waktu itu pengen ngusulin ke Bapak tuh Pak, apa mau dibikin pabrik, nggak usah pabrik yang besar dah. Paling kita kan cuma satu kecamatan tuh 8 desa ya Pak. Ya. Nah satu desa nggak usah banyak, ada 100 orang aja. Jadi kenaikan upah yang di Bekasi itu yang sangat tinggi itu di seluruh Jawa Barat paling tinggi loh. Ya. Orang Bekasi yang kerja asli Bekasinya sedikit. Sedikit, bukan boleh sedikit lagi. Banyak orang pendatang Pak. Kita Kita- yang sejahtera itu Orang yang mana-mana. baru datang ke Bekasi kemudian dapat pekerjaan. Kerjaan. Orang Bekasi aslinya kedempet. Kedempet. Orang lain penghasilannya tinggi, Iya. ini tidak ada penghasilan. Penghasilan. Maka jadilah preman. Sepernah Pak, maafun saya Karena potong kalau Pak. jadi preman, gak makan. Sepernah jadi supir Pak, jadi supir pabrik. Ditanya bawa karyawan. Heeh. Itu pabrik, yang saya nggak sebut pabriknya. Dia itu setiap tahun, setiap lulusan, dia ngambil ke daerah Pak. Tuh, saya juga bingung. Itu setiap pagi dari deretan dari Bulak Kapal sampai ke Cibitung, kawasan itu kiri kanan tuh karyawan Pak. Tapi satu pun tuh nggak ada orang Bekasi. Iya, makanya karena di Bekasi ini diserbu oleh pendatang, maka pendatangnya butuh rumah. Karena butuh rumah, dibangunlah perumahan. Betul Pak. Nah, perumahan-perumahan itu ngambil sawah. Sawah ini jatah kehidupannya warga asli Bekasi. Akhirnya warga asli Bekasi hilang dua mata pencaharian. Satu, kerja di sawah tidak ada lagi sawahnya. Dua, dikerja di pabrik tidak kebagian masuk pabriknya. Betul. Begitu ya? Betul. Nah, siapa yang hebat di Bekasi? Yang bisa mengorganisir diri, punya grup, punya kekuatan, Betul. punya power, dapatlah jatah. Ormas. Nah, kan gitu loh. Bisa menjadi politisi, bisa menjadi apa. Nah, yang rakyat ke bawah kebanyakan ini repot-repot. Pinjam duit Bang Emok. Ya wis. Jadi saya sekarang ini nanti tinggal disampein ngambil di bank ya. Bantuan-bantuan untuk warga sementara ya. Bantuan warga sementara yang minimal menghadapi lebaran dan mencari tempat kontrakan beres dulu. Gitu loh Pak. Sambil kita berpikir untuk bagaimana menata warga ke depan. Baik warga asli Bekasi maupun pendatang. Gitu loh Pak. Jadi gini Pak, mohon maaf Pak. Gimana? Tadi kan Bapak bilang sementara. Apakah bayaran itu akan ada berkelanjutan atau memang cukup sampai di situ? Ya kalau dari si bantuan sampai di situ. Tapi kalau nyari solusi, gitu loh Pak. Iya. Nyari solusi itu warganya rumahnya di situ, nanti rumahnya di mana? Nah kita masih nyari solusi Pak. Karena nanti ada bantuan program perumahan rakyat. Gitu loh. Ya kalau gitu mah tolong dirubah dah tata ruangnya. Iya. Iya. Ya kan gini loh, bahkan kalau kayak Bapak usaha nih, asal jadi itu kan mau tidak mau ada masuk ini juga punya ruang untuk dagang karena hasil orang situ kan, yang tidak punya rumah untuk kontrak. Betul. Gitu loh.
Sambil kita mikirin juga ini warga kita nanti rumahnya di mana. Nah, kita kan nanti ada program-program perumahan dan sejenisnya. Nah, itu yang akan kita arahkan. Terus gini Pak, yang tadi saya udah runding dengan teman-teman. Ada yang kecil, ada yang besar. Ya kan itu kios itu nggak rata. Ada yang mencapai sampai. Gini aja, Bapak itu tinggal diskusi dengan Pak Ridi. Nanti dibikin kualifikasi oleh Bapak dan tim. Oh iya, siap Pak. Ya. Ya maksud saya tadi saya sepakat, saya akan kalikan dengan untuk membayar per meter gitu. Itu uang udah berapa? Nanti silakan atur. Yang penting tidak jadi keributan. Ya, justru saya seperti itu tadi saya bilang, udah kita hitung berapa meter dikali dibagi sama Nilai uang yang ada. Uang yang ada. Jadi kan takutnya gini, ada yang 18 meter. Sama yang 3 meter, nanti disamakan, kan sama. Nah ini justru saya takut menimbulkan Ya kecemburuan. nanti itu teknis, Pak. Silakan teknis, ya. Pak Diki. Silakan teknis ya. Jadi saya udah ngomong utama, Pak Camat takut. Tuh. Bapak aja teknis, yang penting tidak ribut Iya. dan tidak menjadi fitnah. Betul. Nah, kita sudah punya niat yang baik nih. Masyarakatnya dibebasin dari banjir, sungainya dikeruk, diperlebar, kemudian ada juga untuk biaya untuk warganya. Ke depan kita tata bersama. Iya. Siap? Siap Pak, siap Pak. Ya Pak. Sudah. Pak. Terima kasih ya. Ya. Terima kasih. Saya Terima kasih, juga Pak. mengucapkan maaf nih Pak. Mohon Beri maaf juga ya, maaf. kemarin salah ya. Aman. Oke. Sekali lagi semua maaf. Siap. Makasih. Makasih. Terima kasih, Pak. Makasih. Ya. Makasih. 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 Oke. Siap. Oke. Makasih. Oke. Terima kasih. Makasih. Ya, Pak. Bapak jagoan. Makasih. Ini udah kalian Pak, kalau beli handphone Banget di Terima kasih ya. Sudah Pak ya? Udah. Ya Pak ya. Udah, makasih. Kita pulang nih. Langsung. Ini kita sudah bersama Bupati Kabupaten Bekasi yang muda, yang berwibawa. Bupati yang kali sepak namanya ya? Iya Pak. Barusan sudah kita serahkan dana untuk memberikan kompensasi pada warga yang rumahnya dibongkar, yang warungnya dibongkar, dan sungainya sudah mulai terbentuk sekarang. Nah, kemudian nanti sungainya akan dibentuk terus sampai dengan Cibel dan sampai Indah. Nanti pohon-pohonnya harus bagus. Dengan satu catatan di Bekasi, hentikan dulu izin perumahan, udah kebanyakan. Ya betul. Sawah-sawahnya sudah ketutup sama rumah, akhirnya orang Bekasi nggak punya penghasilan. Anaknya nggak kerja di pabrik, sawahnya hilang. Mereka dagang menggunakan apapun tempat untuk berdagang dan pinjam duitnya dari Bank Emok. Udahlah, sempurna itu kehidupannya. Sekarang lagi proses pembersihan sampahnya. Sampah ya, fokuskan pada normalisasi sungai secara bersama. Normalisasi kelanjutannya nanti habis lebaran. Lebaran. Dan jangan lupa nanti ada pergeseran anggaran Kabupaten Bekasi. Siapa? Fokusnya ada buat apa Bekasi nanti? Buat membangun sarana prasarana, Pak. Sarana prasarana. Jalan, Jalan, jembatan, jembatan, drainase, irigasi, puskesmas, rumah sakit, sekolah, pendidikan, kesehatan, bantuan rumah rakyat miskin. betul, Putilahu ada Pak. Oke. Masuk program. Siap. Berapa total anggarannya Bekasi? 8,3 T. 8,3 triliun. Jos. Semangat. Tujuh naon ka dieu teh? Perpanjang ATM DLT dana desa. Apa kalau saya dapat? Ya, Oh, benar, Bu. Perpanjang ATM dana desa. Punten, Bapak.